Minggu ini gereja menjadikannya sebagai minggu komunikasi sosial sedunia. Tema yang diberikan oleh Bapak Paus Fransiskus almarhum, bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada di dalam hati. Kita memohon Tuhan agar dalam setiap komunikasi kita dengan sesama, kita mampu menjadi komunikator yang baik, yang memberi isi kasih dan juga pertolongan Tuhan, yang membawa keberkatan di dalam kehidupan. Yang kedua, kita juga masih dalam rangka yang berbeda. Mohon kedatangan Roh Kudus. Kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa diberi pelayanan kepatasan menerima karunia Roh. Mari kita siapkan Ekaristi pagi ini dengan menyadari bisa kita di depan Tuhan, walaupun kepadanya sebagai pelayan yang atas merayakan Ekaristi. Saya mengaku Amen.
Dialah kami percaya jadi selama manusia telah bersatu dengan kita dalam kemuliaan. Dengan rendah hati kami mohon semoga kami boleh merasakan bahwa Dia senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman, seperti dijanjikan. Dan semoga kami melalui komunikasi yang penuh kasih dan kelembutan mampu menjadi saksi harapan di tengah dunia yang haus akan kebenaran dan damai. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Tiga dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dengan membaca sabda. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Di hadapan Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriak para anggota mahkamah dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terima roh." Dan sambil berduduk, Stefanus berseru dengan suaranya, "Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini pada mereka." Dan dengan perkataan ini, meninggal Stefanus. Demikian sabda Tuhan.
datang segera, dan aku membawa upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota yang turun dari surga, dari Allah. Aku mendengar pula suara yang berkata, "Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Dan, bintang timur yang hilang ke bintang." Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa mendengarnya, hendaklah dia berkata, "Marilah." Barang siapa haus, hendaklah dia datang. Dan barang siapa mau, hendaklah dia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Dia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadamu melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadamu, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada sama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadamu, agar mereka memandang kemuliaan-Aku yang telah Engkau berikan kepadamu. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ingin tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka,
supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari terkasih, di hari komunikasi sosial sedunia ini, Bapak Paus Fransiskus menuliskan pesannya untuk kita semua yang bertema tentang bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada di dalam hatimu. Saya membayangkan ketika Bapak Paus Fransiskus almarhum menulis refleksi ini, bisa jadi kita membayangkan beliau menyadari bahwa ada banyak idealisme di dalam diri seseorang. Saya punya idealisme tertentu, misalnya tentang ekaristi, idealisme tentang umat, idealisme tentang hidup gereja, idealisme tentang kur, idealisme tentang banyak sampai ke sana. Punya idealisme, tetapi kadang-kadang idealisme diri ketika diperjumpakan dengan idealisme orang lain, karena masing-masing punya idealisme, itu bisa berbenturan kalau tidak menemukan dinamika kecocokannya, tidak ada kesesuaian, maka akan terjadi tegangan. Masing-masing punya idealisme, dan idealisme itu bisa berdampak satu positif bagi diri dan komunitas. Yang kedua, idealisme itu juga bisa menghadirkan konflik di dalam komunitas. Persoalannya adalah kemudian yang didengungkan atau ditawarkan oleh Bapak Paus Fransiskus untuk menjadi bagian dari kita mewujudkan idealisme itu, yaitu dengan mengkomunikasikannya dengan baik, terutama ketika berhadapan dengan idealisme lain. Di sini ada banyak idealisme, ada sekitar 500 idealisme pribadi di sini, dan berbeda satu dengan yang lain. Bisa jadi berbeda, bisa jadi juga ada yang sama ketika kita mau membayangkan sebuah idealisme tentang komunitas, idealisme tentang kelompok tertentu dan lain sebagainya. Tekanan yang diberikan oleh Bapak Paus Fransiskus adalah bagaimana kita membagikan atau mengkomunikasikan idealisme itu dengan lemah lembut yang ada di dalam hati kita kepada yang lain. Saya bayangkan itu di balik tulisan ini. Tetapi baiklah saya sampaikan poin-poin kecil dari isi yang disampaikan oleh Bapak Paus. Poin pertama tadi soal idealisme diri. Kita perlu menyadari masing-masing punya idealisme. Idealisme bisa berdampak positif, bisa berdampak buruk. Bagaimana kita membangun keselarasan di dalam perjumpaan atau menjumpakan idealisme masing-masing kita untuk kebaikan bersama. Kalau menemukan cara kita berkomunikasi menjadi perhatian. Poin yang kedua adalah Bapak Paus Fransiskus menampilkan tentang situasi pada saat ini, bahwa pada saat ini ada tren atau kecenderungan bahwa di dalam komunikasi itu
kita lebih mudah untuk menyederhanakan realitas, nggak pakai atau menyederhanakan, meringkaskan, atau membuat segala sesuatunya itu menjadi instan di dalam pola komunikasi. Dan tidak jarang bahwa ketika kita menyederhanakan komunikasi, itu memancing reaksi naluriah, memancing reaksi naluriah manusiawi. Reaksi naluriah manusiawi itu ya emosi, menyederhanakan komunikasi, lalu kemudian memancing reaksi naluriah manusiawi, memancing emosi. Komunikasi yang tidak tepat itu menimbulkan reaksi emosi, kemarahan, perselisihan, dan lain sebagainya. Bapak Paus sudah memakai kata-kata atau ungkapan bahwa kata-kata itu ternyata seperti pisau, cukur, tajam. Kata-kata itu bisa menyakiti, bisa melukai kalau kita tidak mengkomunikasikannya dengan tepat. Kadang-kadang di dalam kebiasaan orang Jawa itu, nek ngomong itu 4 papan, 4 waktu, 4 uang ya. Bagaimana kita mengkomunikasikan itu? Bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu kepada yang lain? Saya Romo, Esino, tapi dituakan. Tapi saya juga punya cara untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada mereka yang lebih tua daripada saya dari sisi usia. Meskipun saya dituakan, disepuhkan. Kalau saya memilih bahasa Jawa, ada orang yang mengatakan, orang ini nekot banget bahasa Jawa, ngopo sekarang ini orang ini lebih dulu daripada umat dalam konteks bisa, Tapi saya kesulitan untuk ngomong pada orang yang tua gitu ya. Ketua ini kurang pas. Dan tidak semua juga ketika orang yang sudah tua diajak ngomong biasa, malah oleh pribadi yang lebih muda itu menerima. Kadang-kadang orang yang tua akan mengatakan itu jangan dipotong promo. Iki romo kok orang dipotong promo, orang tua ini. Ada umat yang seperti itu juga pernah mendengar saya ungkapan-ungkapan seperti itu, tidak dipahami. Dipahami lagi. Kalau di sini komunikasinya baik-baik. Baik. Sekarang itu bukan. Termasuk kemarin ketika ada ibu, boleh saya sebut Yuli, menanyakan sesuatu pada saya, lalu saya berikan tanggapan, coba diajak ngobrol dulu, ajak ngobrol. Karena saya merasa bahwa ketika saya mengkomunikasikan sesuatu itu dengan menyederhanakan, menurut saya menyederhanakan, belum tentu sambung dengan apa yang kemudian saya ajak berkomunikasi. Bisa jadi miskomunikasi, salah paham, lalu kemudian timbul kekecewaan, kemarahan, dan lain sebagainya. Diajak ngobrol baik-baik, diajak berbicara dengan damai. Sudah diajak seperti itu saja tidak selalu membuahkan hasil yang terbaik, apalagi menyederhanakan segala sesuatu. Ini menjadi pertemuan saya. Paling tidak ketika berkomunikasi, mencoba, berusaha terus-menerus, kendati tidak mudah untuk mewujudkan. Menjaga hati itu angel banget. Menjaga hati banget. Kemarin dalam rekoleksi itu Pastor Tribudi dan Krista itu memberikan judul tentang ada kata-kata kalau keseharian kita itu ada soulmate, ya. Soulmate itu belahan jiwa. Tapi kemarin judul yang kita lakukan itu seedmate.
teman sebangku, teman sebangku. Bagaimana relasi, komunikasi dan interaksi bisa terbangun secara efektif mulai dari atau ada di dalam perjumpaan dengan teman sebangku. Bagaimana meningkatkan atau memberi kualitas komunikasi dengan teman sebangku. Teman sebangku yang dimaksudkan itu di dalam keluarga, di dalam keluarga yang antara orang tua, bapak, ibu dengan anak, atau suami dengan istri, shipmate. Atau juga kita bisa memperluas community mate, teman sekomunitas, atau roommate, teman seruang, atau dolanmate, teman dolan, sebulan. Sebulan. Bagaimana membangun komunikasi yang berkualitas di situ? Tapi memang menjadi kesulitan tersendiri ketika tidak ada yang diajak untuk menjadi shipmate, roommate, atau ngobrol sama sopo gitu ya. Ada teman sebangku. Nah, kita memaknai bagaimana perjumpaan dan juga komunikasi antar pribadi itu sungguh-sungguh dibangun secara berkualitas. Kalau Bapak memakai kata lemah lembut, mengeluarkan apa yang ada di dalam diri itu dengan lemah lembut, lalu dari situ membangkitkan harapan di dalam dirimu atau juga di dalam diri orang lain. Ini yang disampaikan oleh Bapak Paus Fransiskus kepada kita semua. Yang kedua, poin yang disampaikan oleh Bapak Paus adalah tentang penyebaran perhatian yang terprogram pada saat ini melalui media sosial di dalam konteks sistem digital yang berkembang begitu pesat pada saat ini. Bagaimana Bapak Paus Fransiskus memberi perhatian hal ini dengan sangat getol bahwa media sosial menjadi salah satu pemicu atau pemantik di dalam keterpecahan keluarga, keterpecahan komunitas, negara maupun bangsa. Media sosial menjadi sangat urgent untuk menjadi perhatian kita bersama di dalam kita menyampaikan sesuatu kepada yang lain. Di dalam salah satu kutipan media sosial yang beredar belum lama ini, diindikasikan ada sebuah indikasi positif bahwa Bapak Paus Leo ke-14 punya perhatian terhadap penyebaran media sosial, perkembangan media sosial pada saat ini, terutama mengutip dari apa yang sudah didengungkan oleh Paus Leo ke-13, bagaimana menggunakan berbagai macam sarana untuk terus menjaga martabat manusia. Paus Leo ke-14 sudah punya arah ke sana, dan ini tampaknya akan menjadi perhatian Gereja Katolik dunia di hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Gereja punya cara-cara yang kemudian positif untuk bagaimana mengelola dan mengolah serta menggunakan perkembangan media sosial sebagai sarana pewartaan. Ini yang didengungkan oleh Bapak Paus Fransiskus. Lantas yang ketiga, di dalam kita bermedia sosial, Bapak Paus tetap mengembalikan identitas diri kita sebagai pribadi yang adalah ciptaan Tuhan, bahwa intrinsik kita, saya memakai kata intrinsik di dalam kuliah moral, bahwa masing-masing dari kita intrinsik adalah suci, kudus, mulia sebagai ciptaan Allah. Maka tidak ada hak dan juga kuasa apapun dari kita manusia
dengan cara apapun dan bagaimanapun untuk kemudian menggores atau melukai nilai intrinsik manusia, yaitu melalui kata-kata kita, melalui tindakan-tindakan kita atau perlakuan kita terhadap mereka yang arahnya adalah merendahkan martabat manusia. Karena intrinsik masing-masing pribadi itu adalah suci, kudus, mulia sebagai ciptaan Allah. Bapak Paus mengajak kita semua untuk kembali kepada nilai intrinsik yang ada pada diri kita, bahwa melalui kemurnian, kekudusan, kesucian yang kita terima dari Allah, mari kita menjadi agen-agen kekudusan, kemurnian di dalam kehidupan kita, melalui kata-kata yang kita sampaikan, melalui tindakan yang kita lakukan, yang tidak merendahkan martabat manusia. Maka saudara-saudara kasih, pesan Paus Fransiskus saya kira di Hari Komunikasi Sosial Sedunia mau mengajak kita semua menyadari kembali siapa kita di hadapan Allah, sekaligus juga siapa dan bagaimana kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Bahwa kita diajak untuk menjadi komunikator kasih Allah di dalam kehidupan kita, di dalam perjumpaan dengan sesama. Ketika kita mau menjadi komunikator kasih Allah, maka kita juga harus tahu bagaimana kita mengkomunikasikan diri dengan baik terhadap mereka. Jangan kita menjadi agen-agen komunikasi atau komunikator yang sungguh-sungguh memutuskan harapan, memutuskan kehidupan sesama. Tetapi mari kita menjadi agen-agen komunikasi atau menjadi komunikator yang membawa pengharapan-pengharapan baru terhadap sesama dan juga terhadap dunia, sekaligus juga membawa kehidupan bagi semakin banyak. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita merahmat Tuhan, secara khusus rahmat Roh Kudus di dalam rangkaian novena Roh Kudus ini, agar Allah mencurahkan kepada kita hati yang murni, hati yang kudus, hati yang mulia, sekaligus juga roh yang akan menuntun hati, budi dan pikiran kita untuk mampu berkata-kata lembut, berkata-kata benar dan baik yang membawa harapan dan kehidupan. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, dan yang berdoa, yang membangun dari Roh Kudus, dan dalam pertama yang berjalan sengsara, dan mengenal kesusahan, sebagai Bapa dan Mama, yang berdoa dia, dan juga yang bersuci Yesus telah berjanji bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka marilah kita berdoa dengan kepercayaan kepada Allah Bapa kita. Bagi Bapak Paus dan para uskup, semoga Paus dan para uskup kawan dari roh kebijaksanaan dan kekuatan. Semoga mereka tersentuh oleh roh sehingga memimpin umat beriman dengan penuh semangat untuk membebaskan, membina, dan memperbarui. Semoga mereka senantiasa menjadi alat komunikasi kasih yang membawa harapan bagi dunia. Marilah kita bagi para pemimpin dunia. Semoga para pemimpin dunia Kau anugerahi roh nasihat dan kekuatan. Semoga mereka diterangi oleh roh sehingga memakai kekuasaan dan pengaruh mereka demi kesejahteraan bersama. Dan semoga mereka menggunakan media komunikasi sosial untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan.
Marilah kita kabulkanlah. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup, semoga saudara-saudari kami yang dalam kesulitan Kau anugerahi roh penghiburan dan harapan. Semoga berkat hiburan roh mereka berani meneruskan perjalanan hidupnya walaupun hidup susah dan ketidakpastian. Dan semoga kiranya keberadaan media komunikasi sosial membantu meringankan beban mereka yang sedang menderita. Marilah kita bagi karya pastoral komunikasi sosial di tingkat nasional, keuskupan, dan paroki kami. Semoga seluruh karya pastoral Komsos semakin produktif dan efektif menjawab kebutuhan dan dilayani para pegiat yang handal, fasilitas yang sesuai, dan dukungan semua pihak. Semoga para pegiat Komsos semakin menjadi komunikator harapan bagi umat dan masyarakat. Marilah kita bagi kita semua di sini. Semoga Engkau mencurahkan anugerah-anugerah Roh Kudus atas kami semua. Semoga Roh Kudus tinggal dalam diri kami, sehingga kami ikut membantu gereja dan masyarakat menurut bakat-bakat yang telah Kau berikan kepada kami masing-masing. Marilah kita mohon. Kita lanjutkan dengan doa mau 7 bagi Roh Kudus. Umat bisa mengungkapkan di puji syukur nomor 93. Puji syukur nomor 93. Datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Datanglah ya Roh
Semoga kami yang telah mengalami cinta kasih semakin terdorong untuk semakin membangun, mengharapkan dengan kasih serta membagikannya kepada sesama dengan penuh kelembutan, dengan penataran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, sudah kebagikannya Dia menampakkan diri secara nyata kepada semua muridnya, dan di depan mata mereka Dia terangkat ke surga, agar Dia menganugerahi kami keikutsertaan dalam ilahiannya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Ketika Dia diserahkan menanggung sengsara dengan darah, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mengecap-ecapkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan kepada Dia." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala, setelah Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia."
dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat beragama kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar kau menyempurnakan dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami, Kristus serta semua rohani. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal yang diharapkan akan bakti, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam gerak iman, dan terimalah mereka dalam cahaya berjalan. Kami mohon kasih kami semua, agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama-sama perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun berkenan serta memuji dan memuliakan kita dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran Dia bersama Dia di dalam Dia, bagi maha Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Yang bagus itu secara seperti berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.